Halo Zian, perkenalkan nama saya Ika Desanda Wirsana, bisa dipanggil Santa, berumur 18 tahun, saya kelas kulineri E. Alangkah baiknya sebelum saya mempresentasikan tentang entrepreneurship, baiknya kita mengucapkan Panganjali Umap, Om Swastiastu. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan mengenai entrepreneurship yang saya inspirasikan. Nah, setiap bisnis yang kita kenal saat ini berawal dari sebuah ide sederhana, keberanian namun untuk mengambil risiko, dan kegigihan yang luar biasa. Hari ini kita akan mengupas tuntas kisah inspiratif dari 3 entrepreneur visioner yang berhasil mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar nama-nama besar seperti Bill Gates, Jack Ma, dan Steve Jobs. Nah, yang pertama yang saya inspirasikan yaitu Nadiem Makarim. Nah, nama usahanya yang dia punya yaitu Gojek atau sekarang bagian dari GoToGo, sebuah super app yang menyediakan berbagai layanan mulai dari transportasi, pengiriman makanan, logistik, hingga pembayaran digital. Ya, foundernya itu Nadiem Makarim. Nah, kisah inspiratif yang dipunyai Nadiem Makarim. Semua berawal dari rasa frustasi pribadi Nadiem Makarim dengan kemacetan Jakarta yang luar biasa. Sebagai seorang yang sering menggunakan jasa ojek, ia melihat sebuah inefisiensi besar. Para tukang ojek menghabiskan banyak waktu menunggu penumpang, sementara calon penumpang kesulitan mencari ojek yang tersedia. Nadiem sering berbincang dengan tukang ojek langganannya yang menyadari bahwa ada masalah besar dalam hal mempertemukan penawaran dan permintaan. Dari obrolan sederhana, inilah lahir sebuah ide brilian. Sebuah layanan yang bisa menghubungkan pengemudi ojek dengan penumpang secara efisien melalui teknologi. Pada tahun 2010, dengan hanya 20 orang pengemudi ojek dan sebuah call center sederhana, ojek lahir. Awalnya, pemesanan masih dilakukan melalui telepon, namun Nadiem melihat potensi besar pada perkembangan smartphone. Puncaknya adalah pada tahun 2015 ketika Gojek meluncurkan aplikasi dalam waktu yang singkat. Gojek tidak hanya menjadi solusi transportasi, tetapi berkembang menjadi platform dengan puluhan layanan yang memudahkan kehidupan jutaan orang di Asia Tenggara, sekaligus membuka jutaan lapangan pekerjaan baru. Nah, nilai entrepreneurial yang bisa ditangkap dalam kisah inspiratif Nadiem Makarim itu yang pertama, kepekaan sosial dan problem solving. Nadiem tidak menciptakan masalah baru, tetapi ia sangat peka terhadap masalah sosial yang ada di sekitarnya, atau kemacetan dan efisiensi, dan menggunakan teknologi sebagai solusinya. Yang kedua, ada inovasi berbasis kebutuhan lokal.
Gojek adalah contoh sempurna bagaimana memahami kebutuhan pasar lokal secara mendalam, dapat menciptakan produk yang sangat relevan dan diterima dengan baik. Nah, yang ketiga ada keberanian untuk memulai dari yang kecil. To start small. Start small. Ia tidak menunggu memiliki sistem yang sempurna. Gojek dimulai dengan skala yang sangat kecil atau call center dan 20 ojek. Dan terus berevolusi sering waktu. Segitu saja kisah inspirasi dari Nadia Makarim. Lanjut tokoh yang kedua. Yang kedua saya mengambil Sarah Blakely. Nama usaha yang dia miliki itu SpaceX. SpaceX atau gimana? Saya bacanya. Itu sebuah perusahaan pakaian yang merevolusi industri shapewear atau pakaian dalam membentuk tubuh untuk wanita dan pria. Nama foundernya itu yang pastinya ada Sarah Blakely. Nah, berikut adalah kisah inspiratif founder tersebut. Bayangkan Anda memiliki sebuah ide cemerlang namun tidak punya latar belakang bisnis, tidak punya koneksi di industri, dan hanya memiliki tabungan sebesar $5.000. Itulah titik awal Sarah Blakely. Idenya muncul dari pengalaman pribadi. Saat akan pergi ke sebuah pesta, ia ingin mengenakan celana panjang putihnya, namun tidak menemukan pakaian dalam yang pas dan tidak terlihat garisnya. Dengan kreatif, ia menggunting bagian kaki dari pantyhose atau stocking miliknya. Saat itulah ia sadar ini bisa menjadi sebuah produk. Selama setahun, Sarah mengembangkan idenya secara diam-diam. Ia belajar tentang paten produk dari buku, mendesain logonya sendiri, dan dengan gigih menelepon pabrik-pabrik kaos kaki satu persatu untuk membuat prototipe. Semua menolaknya, mengatakan idenya gila. Hingga akhirnya seorang pemilik pabrik, setelah diyakinkan oleh kedua putrinya, setuju untuk membantunya. Titik baliknya datang ketika ia berhasil mendapatkan janji temu dengan perwakilan dari pusat berbelanja mewah, yaitu Neiman Marcus. Untuk meyakinkan pembeli, Sarah membawa ke kamar pas dan menunjukkan transportasi sebelum dan sesudah menggunakan produk pada dirinya sendiri. Mereka pun setuju untuk menjual SpaceX tersebut. Puncaknya adalah ketika Oprah Winfrey memilih SpaceX sebagai salah satu produk favoritnya. Sejak saat itu SpaceX meledak di pasaran dan menjadikan Sarah Blakely sebagai 1 miliarder wanita termuda di dunia yang memulai semuanya dari nol. Kisah inspiratif dari Sarah Blakely tersebut yaitu kegigihan dan ketahanan.
resiliency. Sarah menghadapi penolakan berkali-kali, namun ia tidak pernah menyerah pada visinya. Baginya, tidak hanyalah sebuah awal dari negosiasi. Nah, yang kedua yaitu ada percaya diri pada produknya. Keyakinan penuh pada kualitas dan manfaat produknya membuat berani menjadi model dan penjual pertama bagi produknya sendiri. Yang ketiga ada kreativitas dan akal-akalan atau resourcefulness. Ya, itulah. Dengan modal yang sangat terbatas, ia memaksimalkan semua sumber daya yang ada, bahkan mempelajari hal-hal yang sama sekali baru baginya seperti hukum paten. Nah, sekian dari tokoh Sarah Blakely. Lanjut tokoh yang ketiga atau yang terakhir, yaitu Reed Hastings. Mengubah cara dunia menonton film. Nama usahanya itu pasti kalian banyak yang tahu, yaitu Netflix. Pelopor layanan streaming film dan serial TV berlangganan yang kini menjadi raksasa hiburan global. Nama foundernya yaitu Reed Hastings bersama Mark Randolph. Kisah inspirasi founder tersebut. Siapa sangka ide Netflix lahir dari sebuah denda keterlambatan pengambilan kaset video. Reed Hastings didenda $40 karena telat mengembalikan film Apollo 13 di rental video Blockbuster. Dalam perjalanan pulangnya, ia merasa kesal namun juga berpikir, bagaimana jika ada layanan rental film tanpa denda keterlambatan? Saat itu, teknologi DVD baru saja muncul. Ia kemudian mencoba mengirimkan sebuah DVD ke rumahnya sendiri melalui pos. Ketika DVD itu tiba dengan selamat, lahirnya ide bisnis Netflix atau rental DVD melalui pos dengan sistem berlangganan bulanan. Pada awalnya, banyak meremehkan model bisnis ini. Bahkan pada tahun 2000, Netflix pernah menawarkan diri untuk diakuisisi oleh Blockbuster atau raksasa rental video saat itu, seharga $50 juta. Namun ditolak mentah-mentah. Blockbuster tidak melihat masa depan pada model bisnis Netflix. Inilah titik krusialnya. Bukannya menyerah, Hastings terus berinovasi. Ketika kecepatan internet mulai meningkat, ia membuat keputusan paling beresiko sekaligus paling visioner dalam sejarah perusahaan. Beralih dari pengiriman DVD fisik ke layanan streaming digital pada tahun 2007. Keputusan ini mengubah segalanya.
Netflix tidak hanya bertahan tetapi juga memimpin revolusi cara kita mengonsumsi hiburan yang pada akhirnya membuat perusahaan raksasa seperti Blockbuster bangkrut. Nah, nilai entrepreneurial yang bisa ditangkap dalam tokoh Reed Hastings tersebut yaitu yang pertama, visi jangka panjang dan kemampuan beradaptasi. Nah, Hastings tidak hanya puas dengan kesuksesan awal, ia mampu melihat tren masa depan atau streaming dan berani mengambil risiko besar untuk beradaptasi, bahkan jika itu berarti membunuh bisnis utamanya sendiri, itu rental DVD. Inovasi yang kedua adalah inovasi yang disruptif. Netflix tidak hanya memperbaiki model bisnis yang ada, tetapi menghancurkannya dan menciptakan yang baru. Mereka mengubah aturan main di industri hiburan. Nah, yang terakhir ada belajar dari kegagalan. Penolakan dari Blockbuster menjadi bahan bakar bagi Netflix untuk membuktikan bahwa mereka benar dan untuk terus berinovasi menjadi lebih baik. Sekian dari tiga tokoh inspirasi saya, yaitu Nadim Makarim, Sarah Blakely hingga Reed Hastings. Kita belajar bahwa entrepreneurship bukan hanya tentang mencari keuntungan. Ini tentang menyelesaikan masalah, memiliki ketahanan mental baja, dan keberanian untuk melihat masa depan yang tidak dilihat orang lain. Kisah mereka membuktikan bahwa dengan ide yang kuat dan eksekusi yang tak kenal lelah, siapapun bisa mengubah dunia. Sekarang pertanyaannya, bisa mengubah dunia. Nah, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Saya Santa Wirsana, ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Ahanti Om. Terakhir, salam sukses luar biasa. Terima kasih.